pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita masih berada di seputar bulan keluarga. Dan hari ini kita akan mendengarkan sesuatu yang luar biasa. Di mana kalau kita di bawah tuntunan Tuhan, itu belum selesai kita berdoa, belum selesai. Tuhan sudah jawab. Mengapa? Di belakangnya ada bapak orang beriman yang berdoa untuk teman hidup bagi putranya. Mari kita dengar firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang sudah memimpin Abraham, dan kami percaya kami ini adalah anak-anak Abraham perjanjian baru, dan kami pasti akan dipimpin oleh Tuhan dengan cara yang sama untuk hidup dan masa depan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 24 ayat 15-16, kemudian ayatnya yang ke-67. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ayat 15-16. Sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor. Nahor itu saudara Abraham. Ribka membawa kendi di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan dan belum pernah disentuh laki-laki
ia turun ke mata air itu dan mengisi kendinya, lalu naik lagi. Ayat 67, kata firman Tuhan, lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. Amin. Ada 3 hal terpenting di sini, saudara sekalian. Yang pertama ialah tadi doa dari Eliezer hamba Abraham itu, dia belum selesai berdoa, datanglah Ribka. Saudara sekalian, ini betul-betul instan doanya. Jadi mari kita belajar bahwa dalam hidup kita ini, saudara sekalian, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan kita sehari-hari apapun juga, kita perlu didukung orang lain dalam hal kita berdoa. Ya. Kita mampu berdoa sendiri, tapi dukungan orang lain dalam mendoakan kita juga akan membuat kita cepat berhasil, semakin meningkat dalam hidup kita. Perhatikan itu baik-baik. Yang kedua, saudara sekalian, coba saudara lihat. Definisi di sini sangat cantik. Saya selalu ketika saya mengajar mahasiswa tentang hal ini, saya mengajar mereka, maka mahasiswa kemudian melongo. Ya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Kemudian apa yang dengar itu baik-baik, ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, untuk unta-untamu juga akan kutimba air sampai semuanya selesai minum. Ia segera menuang air dari kendinya ke dalam palungan dan berlari lagi ke sumur untuk menimba air. Ia menimba air untuk semua unta orang itu. Berapa ekor untanya? 10. Dan saudara sekalian, 1 ekor unta yang dalam perjalanan jarak yang sangat jauh seperti itu, ya mungkin juga mereka minum di jalan. Tapi maksud saya ialah rata-rata unta yang haus itu bisa minum air 1 drum. Berapa liter? 200 liter. Dalamnya sumur di sana, di Timur Tengah, rata-rata 25 meter. Oke lah, kita bilang ini sumurnya ini tidak terlalu dalam. Katakan 5 meter misalnya dalamnya. Saudara sekalian, 5 meter, saudara perhatikan tempat ini, rumah ini. Ini 3,5 meter loh. Oke, kalau begitu di sana di tempatnya Ribka itu di Haran itu sumurnya sangat-sangat penuh berisi air. Nah, saya mengatakan pada saudara-saudara sekalian, tolong saudara mengerti sekarang. Menimba, oke lah, katakanlah mereka belum lama minum. Katakanlah mereka minum 1 ekor, minum 50 liter. Sudah perhatikan muka saya ke sini. Gadis mana yang bisa buat begitu? Kalau saya membayangkan Ribka itu cantiknya ialah karena dia rajin bekerja dan berotot, saudara sekalian. Mana bisa gadis yang lemah gemulai bisa mengangkut air sebanyak itu dan berlari, kata firman Tuhan. Dia sangat cocok untuk menjadi istri Ishak. Karena apa? Mereka juga punya warisan ternak dan harta benda yang begitu banyak, sehingga dia bisa sungguh-sungguh menjadi penolong Ishak untuk meneruskan warisan dari Abraham. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, saudara sekalian, saudara petikan ayat 67, ini luar biasa. Ya. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah ibunya yang baru meninggal dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. Inilah prinsip rumah tangga, saudara sekalian.
tolong supaya suami istri itu saling menghibur, membawa sukacita dalam rumah tangga. Sudah diadakan survei ya, bahwa rumah tangga yang hidup dalam sukacita, hidup yang masih ada orang tertawa di rumah itu adalah rumah tangga yang sehat secara fisik. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa antara suami dan istri tidak hanya perlu mencintai satu dengan lain, tetapi juga perlu saling menghibur satu dengan yang lain, supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sehat, utuh, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati rumah tangga dari saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan program ini, sehingga semua kemudian mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.